Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dengan tema dasar-dasar public speaking dan pidato di depan umum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Kurniawijaya dengan NIM akhir 067. Untuk rekan-rekan saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra dengan akhiran NIM 064. Saya Winda Dwi Azabida dengan akhiran NIM 066. Saya Novita Rahmadini dengan NIM akhir 069. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang public speaking. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah public speaking. Terlebih kita sekarang berada di era globalisasi di mana semua profesi dituntut untuk bisa atau setidaknya mempunyai skill public speaking. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari public speaking itu sendiri? Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang retorika. Kenapa retorika? Apakah ada hubungannya dengan public speaking? Tentu ada. Public speaking dan retorika itu saling berhubungan, yang mana retorika adalah sebuah seni dalam berkomunikasi secara lisan, langsung, dan bertatap muka yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, sedangkan public speaking itu sendiri termasuk dalam kelompok ilmu komunikasi atau retorika. Sebenarnya sampai saat ini pun masih belum ada pengertian secara pasti dalam bahasa Indonesia tentang public speaking itu sendiri, karena masyarakat kebanyakan masih menyebutnya dengan istilah aslinya dalam bahasa Inggris. Namun, dalam bahasa Indonesia sendiri, public speaking ini masih sering diartikan dengan berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik, atau biasa yang dikenal dengan sebutan pidato. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari public speaking. Tentunya sebelum memulai untuk melakukan public speaking, diperlukan adanya langkah-langkah agar susunan public speaking dapat dilakukan secara berurutan, agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar. Langkah yang pertama, start. Dalam public speaking diperlukan keahlian untuk mampu memecahkan suasana dalam memulai pembicaraan. Pada langkah ini, seorang public speaker atau seseorang yang melakukan public speaking diharapkan mampu untuk membakar semangat agar pendengar dapat terfokus perhatiannya kepada apa yang akan disampaikan oleh public speaker. Lalu langkah yang kedua, build a bridge. Setelah public speaker berhasil membuka pembicaraan, maka selanjutnya public speaker memerlukan jembatan pembicaraan menuju materi pokok yang ingin disampaikan. Adapun jembatan yang diperlukan itu biasanya seperti kata pengantar berupa perumpamaan, cerita aktual atau yang benar-benar terjadi di masyarakat, serta yang dapat menarik perhatian untuk menjadi bahan perantara menuju materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, for instance. Pada tahap ini, seorang public speaker dapat menyampaikan dan menguraikan materi yang menjadi pokok pembahasan. Seorang public speaker mampu menguasai materi, memiliki pengetahuan yang luas, dan harus memiliki empati yang tinggi. Dan seorang public speaker setidaknya mampu melengkapi materi dengan contoh nyata atau bukti konkret agar menjadi lebih baik dan menarik. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah so what. Dalam mengakhiri pembicaraan, seorang public speaker dapat menutup dengan penyampaian pesan harapan, mengulang poin-poin penting, dan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan sehingga pembicaraan dapat ditutup dengan sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang definisi dan langkah-langkah dari public speaking. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuknya, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada Fanimatus atas waktunya.
Ketika sebuah pesan sudah siap untuk disampaikan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh public speaker agar pesan tersebut bisa sampai dengan jelas kepada penerima dan dalam pembawaannya menjadi lebih menarik? Tentunya dengan mempelajari teknik-teknik dasar dari public speaking. Teknik ini dibagi menjadi 3 teknik. Yang pertama yaitu teknik pernafasan. Public speaker dalam menyampaikan pesan tidak serta-merta berbicara tanpa mengendalikan pernafasannya. Mereka juga mengendalikan keluar masuknya oksigen agar dalam penyampaian pesan tidak terjadi kendala. Selanjutnya yaitu teknik berbicara. Jika seorang public speaker tidak mengasah teknik berbicara, para audiens akan merasa kebingungan dengan maksud yang akan disampaikan oleh sang public speaker. Lalu, seorang public speaker juga harus memiliki kemampuan berpikir yang logis agar pesan yang disampaikan bisa diterima tanpa menimbulkan suatu pertanyaan. Terakhir adalah teknik dalam menyampaikan materi. Seorang public speaker bisa menggunakan teknik induksi jika ingin menyampaikan materi dengan didasarkan oleh deduksi, fakta, data, dan teori. Lalu materi juga bisa menggunakan teknik kronologis yang sistematis atau urut, dan teknik flashback yang mana public speaker bisa menggunakan kejadian masa lampau untuk dikaitkan dengan masalah yang ada pada masa kini. Saat menyampaikan materi, public speaker harus mempunyai kontak mata atau eye contact yang kuat kepada para audiens, lalu gestur tubuh, body language, dan posisi tangan yang sesuai. Dan yang terakhir, teknik vokal atau nada sang public speaker saat menyampaikan suatu pesan. Lalu untuk mengakhiri public speaking, public speaker bisa memberikan tanda atau sinyal seperti menyimpulkan materi pembicaraan, mengulang poin utama, berinteraksi dengan audiens, atau dengan mengatakan kesimpulannya adalah, atau yang terakhir, atau sebagai penutup, dan lain-lain. Jika waktu yang diberikan terbatas dan sudah hampir habis, segera hentikan dan jangan berlama-lama. Next. Apa saja macam-macam public speaking? Public speaking sendiri memiliki berbagai macam, diantaranya pidato, lalu ada ceramah, orasi, presentasi, menjadi materi di suatu acara, mengajar di sebuah kelas, memberikan briefing atau pengarahan, memandu jalannya sebuah acara, menjadi MC, host atau membawa acara, memimpin sebuah rapat, dan menjadi seorang motivator. Next. Salah satu aktivitas public speaking yang sering dilakukan dan sering kita jumpai adalah pidato. Apa itu pidato? Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Pidato sendiri mempunyai pola jenis, tergantung menurut situasi program yang dibawakan. Pidato juga disebut dengan the art persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan layar dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada Winda Dwi Aza atas tempat dan layar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pidato. Tujuan dari pidato sendiri ada 3, yaitu pidato informatif, pidato persuasif, pidato rekreatif. Pidato informatif bertujuan menyampaikan informasi supaya audiens diharapkan mengetahui, mengerti, dan menerima informasi itu dengan jelas. Lalu yang kedua ada pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi pesan yang memberikan ajakan kepada masyarakat agar melakukan sesuatu. Seperti pidato mungkin Bapak RT mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada pidato rekreatif. Pidato rekreatif tidak selalu membuahkan hasil humor sehingga orang tertawa. Namun di sini tujuan berpidato rekreatif ini biasanya untuk hanya sekedar menghibur. Lalu next. Lalu di sini ada macam-macam pidato, yaitu pidato politik, pidato forensik, pidato epideitik. Yang pertama, pidato politik, yaitu pidato yang membicarakan masa depan bangsa dan biasanya disampaikan pada badan yang akan melakukan peraturan-peraturan atau badan legislatif. Biasanya seperti Bapak Presiden akan mengeluarkan peraturan-peraturan baru pada pemerintah. Lalu ada yang kedua, pidato forensik, yaitu pidato untuk memengaruhi penilaian terhadap apa yang dilakukan seseorang pada masa lampau. Biasanya ini untuk dilakukan pada saat persidangan, seperti ketika ada kasus pada persidangan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Lalu yang ketiga ada pidato epideitik, yaitu pidato yang disampaikan tentang apa yang sedang terjadi di situ. Pidato
Ini merupakan pidato sambutan pada upacara-upacara atau pada acara-acara yang lainnya. Next. Yang ketiga ada unsur-unsur dari pidato. Menurut Aristoteles dalam bukunya berjudul Retorika disebutkan bahwa unsur-unsur retorika terutama pada pidato ada 3, yaitu pembicara, lawan bicara, materi pembicara, atau pesan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa perbedaan pidato dengan komunikasi lain. Pidato atau berbicara di depan umum berbeda dengan pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari, walaupun pada intinya sama-sama berusaha dalam membahasakan dan menyampaikan suatu pesan atau ide kepada orang lain. Selain itu, pidato juga berbeda dengan berbicara dalam forum diskusi. Dalam diskusi terjadi proses timbal balik, akan tetapi sifatnya lebih tertib dan tersusun baik secara materi ataupun cara penyampaiannya. Pidato harus dapat didengar dengan jelas dan dilihat secara langsung oleh pendengarnya, sehingga pada biasanya pembicara akan ditempatkan pada suatu tempat tertentu seperti podium, mimbar, panggung, dan sebagainya dengan bantuan pengeras suara yang dapat didengar dari tempat jauh. Perbandingan pembicara dengan penyanyi adalah pendengar yang dihadapi penyanyi merupakan kumpulan manusia yang sedang mencari hiburan, bersantai, melepaskan ketegangan dan kebosanan sehari-hari. Sedangkan dalam kegiatan pidato, pendengar cenderung lebih kritis dan bukan berkumpul untuk semata-mata mencari hiburan. Next. Selanjutnya adalah mengenai efektivitas komunikasi dari pidato. Menurut Rosidi, tahun 1989, komunikasi efektif merupakan komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan timbal balik yang positif. Sehingga untuk mencapai efektivitas komunikasi tersebut, Wilhelm Scrum merumuskan beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain, yang pertama adalah pesan yang direncanakan dan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian dari komunikan. Yang kedua adalah pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga adalah pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara. Dan yang terakhir adalah pesan harus berisi cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut sesuai dengan situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Selain itu, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pidato. Menurut Rosidi tahun 1989, yang pertama adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan suatu pesan. Yang kedua, pemilihan bahasa yang terbaik agar pesan dapat dimengerti dengan tepat dan benar. Yang ketiga, sikap dan nilai yang harus ditampilkan. Dan yang terakhir adalah jenis kelompok komunikan atau penerima pidato. Untuk selanjutnya adalah mengenai 4 kondisi yang harus diperhatikan dalam kegiatan pidato seperti pendapat Chester E. Barnard. Yang pertama adalah pembicara benar-benar mengerti pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, pada saat mengambil keputusan, seorang pembicara harus sadar bahwa keputusannya itu sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir adalah pada saat mengambil keputusan, seorang pembicara juga harus sadar bahwa keputusannya itu berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi pada kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.